Di sebuah kota ada pabrik es krim. Setelah produksi, tentu pabrik es krim ini harus mengirimkan barangnya ke konsumen agar terjual dan bisa dinikmati oleh konsumen. Salah satu caranya dengan dia menjual langsung di tokonya sendiri atau di pabriknya, sehingga konsumen harus menghampiri ke toko untuk membeli, ya, toko perusahaan itu. Nah, bisa juga pabrik es krim ini menjual dengan mobil, ya. Mobil es krim ini termasuk bagian dari es krim tadi, ya. Mobil ini yang berjualan, lalu konsumen beli di mobil ini. Ya, bisa juga dengan perusahaan es krim ini mengirimkan es krimnya ke kios atau ke toko-toko untuk dijual kembali, dan nantinya konsumen akan membeli di toko tersebut. Nah, itulah contoh macam-macam kegiatan distribusi. Selanjutnya akan Bapak jelaskan. Nah, itu tadi ilustrasi sederhana tentang apa yang akan kita bahas hari ini, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan produksi. Nah, sekarang kita akan membahas dua kegiatan ekonomi yang lain yang saling berhubungan, yaitu kegiatan distribusi dan juga konsumsi. Jadi, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berhubungan, ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang produksi, selanjutnya kita akan membahas distribusi dan konsumsi. Kalau salah satu saja bermasalah kegiatan ekonomi ini, tentu kegiatan ekonomi kita akan terganggu, ya. Contoh misalnya perusahaan sudah memproduksi, konsumen siap mengkonsumsi, tapi tidak ada distribusi, tentu kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar. Barang tidak akan sampai ke konsumen, ya. Begitu juga kalau kegiatan konsumsinya mandek, barang sudah dibikin, pendistribusian sudah dilaksanakan, tapi ternyata konsumen tidak bisa membeli barang. Nah, kegiatan ekonomi juga akan mandek, ya. Oke, kita bahas, ya. Yang pertama adalah tentang kegiatan distribusi, seperti ilustrasi pada animasi yang pertama tadi. Oke, apa sih kegiatan distribusi itu? Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengirimkan atau menyalurkan barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh perusahaan atau produsen ke konsumennya, ya, dengan cara macam-macam, ya. Nanti kita bahas seperti apa. Contohnya, ya, yang sederhana, misalnya kalian punya pabrik kerupuk. Nah, kerupuk ini bagaimana bisa sampai ke konsumen? Nah, itu berarti kita butuh distribusi. Selanjutnya, siapa sih yang melakukan distribusi itu? Ya, pelaku distribusi itu disebut distributor. Distributor bisa berupa perorangan maupun lembaga. Ya, perorangan bisa seorang melaksanakan distribusi sendiri, perorangan, ya, satu orang lagi. Nah, bisa juga dengan lembaga, ya. Sekarang sudah ada JNE, ada JNT dan lain-lain itu, atau mungkin bahkan perusahaan juga punya lembaga distribusi khusus biasanya, ya. Ya, semuanya itu disebut distributor. Nah, juga toko-toko, agen-agen yang menampung barang-barang dari produsen untuk dijual kembali, itu juga
masuk orang yang mendistribusikan, berarti dia juga bisa disebut distributor. Oke, next, tujuan distribusi. Kenapa sih harus ada distribusi? Nah, ini yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Jadi dalam rangka untuk agar barang yang diproduksi oleh produsen bisa sampai ke konsumennya. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Nah, kita bahas nilai guna lagi ya, ini berarti ya. Jadi barang itu kalau misalnya di gudangnya perusahaan, tentu dia belum bisa berguna kan, atau dia masih di toko, dia tentu belum bisa berguna. Jadi harus didistribusikan dari perusahaan ke masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Nah, distribusi ini juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, karena masyarakat kebutuhannya itu kan cepat. Nah, itu harus juga terpenuhi dengan distribusi yang cepat pula, ya. Selanjutnya, agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, agar produksi bisa terus berlanjut, secara otomatis barang pun juga harus cepat terjual. Berarti harus cepat didistribusikan, ya. Makanya perusahaan dia tidak akan mau menampung barang terlalu lama. Makanya sering ada cuci gudang dan lain-lain, ya, biar cepat habis. Karena apa? Agar proses produksi juga terus berjalan, ya, biar gudangnya nggak penuh. Terus yang penting dia tetap bisa dapat untung walaupun tidak banyak dengan cuci gudang itu. Next, cara-cara distribusi. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit ya di ilustrasi tadi. Nah, ini ada yang namanya distribusi langsung. Ya, distribusi langsung ini adalah distribusi barang dan jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Nah, contohnya, jadi seperti pedagang bakso. Jadi mereka kan memproduksi baksonya sendiri dan kemudian dijual sendiri juga, ya. Oke, di tokonya sendiri tentunya, ya. Ini yang disebut dengan distribusi langsung. Yang kedua ada distribusi, salah ketik ini ya. Distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Nah, jadi ini distribusi langsung, ini melibatkan perantara, tapi perantaranya itu masih bagian dari produsen. Contoh itu Yakult, ya, itu kan ada ibu-ibu yang jual Yakult di perumahan pakai sepeda. Nah, itu dia juga bagian dari produsen. Jadi itu bisa dinamakan distribusi semi langsung atau banyak ya. Jadi banyak kok perusahaan yang dia menunjuk membuat perusahaan distribusi khusus. Ya, dia masih bagian dari perusahaan tapi tugasnya mendistribusikan barang dari produsen ini. Ya, seperti es krim yang diilustrasi tadi juga itu. Jadi perusahaan setelah membuat produk, ada mobil es krim tadi yang keliling. Nah, mobil ini kan bagian dari perusahaan. Nah, ini disebut distribusi semi langsung. Yang ketiga atau terakhir, distribusi tak langsung. Ini melibatkan pihak lain seperti agen, toko, kios dan lain-lain, ya, seperti yang di ilustrasi es krim tadi. Jadi
Setelah pabrik membuat es krim, didistribusikan ke toko-toko, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain dalam rangka agar dapat mudah dijangkau oleh konsumen. Ya, zaman sekarang banyak ya perusahaan itu memakai banyak sistem produksi. Jadi nggak harus satu perusahaan itu pakai distribusi langsung saja. Ya, biasanya mereka juga membuat banyak sistem distribusi sekaligus, semi langsung jalan, distribusi tak langsung juga jalan, seperti yang dilakukan toko pabrik es krim itu ya. Oke, itu next kita masuk ke kegiatan konsumsi. Nah, untuk memahami kegiatan konsumsi ini ada pertanyaan dulu. Apakah kebutuhan setiap orang sama? Coba kalian perhatikan sekarang. Adik kalian, ayah dan bunda, apakah kebutuhannya sama? Betul sekali, tentu berbeda ya. Adik mungkin karena masih bayi, kebutuhannya ada susu, popok, dan lain-lain. Kalian kan tidak mungkin pakai popok ya, karena sudah SMP ya. Tapi kalau kalian bisa jadi lebih banyak karena ada perlengkapan sekolah, ada baju-baju dan lain-lain ya. Ayah, ibu juga tentu akan berbeda ya, dan pasti lebih banyak ya karena aktivitasnya juga lebih banyak. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah konsumsi itu hanya makanan? Karena kita kan biasanya kalau ada kegiatan apa, mana konsumsinya ya, itu kan kalian mencari makanan kan. Nah, kalau dalam kegiatan konsumsi pada ilmu ekonomi yang dinamakan konsumsi itu bukan cuma makanan. Jadi semuanya yang kita manfaatkan ya, itu yang kita beli terus kita manfaatkan, itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, dari penjelasan itu dapat kita simpulkan, jadi kegiatan ekonomi konsumsi itu apa sih? Nah, setiap kegiatan yang memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Jadi kegiatan memakai, lalu menggunakan, dan juga menghabiskan ya, kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur. Ingat ini, baik berangsur-angsur maupun sekaligus. Jadi sekaligus kalian pakai sekali langsung habis, atau kalian pakai berkali-kali baru habis ya, asalkan itu memakai, menggunakan, atau menghabiskan, itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, contoh barang yang dihabiskan secara berangsur-angsur, pensil yang kalian pakai itu ya, lama-lama pasti akan habis kan. Jadi kalian menggunakan kegunaan ya, atau memakai kegunaan pensil ini. Nah, lalu barang yang dihabiskan sekaligus contohnya tentu makanan dan juga minuman. Next, siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Nah, ini yang penting ya, anak-anak ya. Coba kita lihat yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga. Nah, anggota keluarga seperti kita tahu ada anak, ada ayah, ada ibu. Nah, semua konsumsi yang mereka lakukan ini termasuk kegiatan konsumsi keluarga ya. Konsumsi anggota keluarga dibagi menjadi dua, ada kebutuhan anggota keluarga, bisa merupakan makanan, pakaian ya, yang ini masing-masing anggota keluarga memiliki sendiri ya, makan sendiri ya, semuanya tuh. Tapi ada kebutuhan yang dipakai bersama-sama, contohnya rumah ya, lalu listrik, telepon, dan lain-lain, itu termasuk kebutuhan keluarga. Jadi ada kebutuhan anggota keluarga yang dilakukan masing-masing,
dan ada kebutuhan keluarga yang dipakai bersama-sama. Nah, anak-anak, kebutuhan keluarga, setiap keluarga tentu beda ya. Kebutuhan orang yang dengan pendapatan tinggi, pengusaha besar, pemilik PT Jarum dengan keluarga petani tentu berbeda ya. Yang jelas setiap keluarga harus bisa menyelaraskan antara tingkat pendapatan dan tingkat pengeluaran agar tidak sampai hutang. Nah, itu jadi pendapatannya berapa, makanya pengeluaran itu harus direncanakan. Nah, oke, itu ya untuk konsumsi rumah tangga keluarga. Selanjutnya konsumsi rumah tangga perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu selain melakukan produksi, mereka juga sebenarnya melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya gimana? Nah, sebelum memproduksi tentu perusahaan kan butuh yang namanya bahan baku, tenaga kerja, lalu mesin dan lain-lain. Nah, untuk mencukupi ini mereka kan harus membeli. Nah, kegiatan ini juga yang dimaksud konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi kebanyakan adalah mengkonsumsi atau membeli faktor-faktor produksi ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya kegiatan konsumsi negara. Jadi negara itu juga melakukan konsumsi anak-anak. Ya, gimana Pak? Ya, contohnya ada banyak. Salah satunya setiap pemerintahan itu kan pasti butuh ATK dan lain-lain. Nah, mereka tentu kan juga harus membeli. Nah, tapi yang jelas bedanya konsumsi negara dengan konsumsi yang lain sebelumnya tadi. Kalau konsumsi yang dilakukan oleh negara tujuannya adalah memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Jadi mereka tadi membeli perlengkapan ATK dan lain-lain itu kan dalam rangka untuk memberi pelayanan ke masyarakat. Selain itu contoh yang lain adalah seperti untuk membangun jalan, membangun jembatan. Nah, itu kan juga butuh yang namanya tenaga kerja yang harus dikasih upah, itu konsumsinya. Lalu bahan bakunya, beli aspal dan lain-lain itu ya. Nah, itulah yang dimaksud konsumsi yang dilakukan oleh negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, itu anak-anak informasi yang dapat Bapak bagikan. Semoga kalian paham ya. Kalau masih belum paham, nanti kita bisa diskusikan lewat WA ataupun di Google Classroom. Oke. Terima kasih, tetap semangat ya. Kita yakin akan melewati pandemi ini dengan sukses. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.